Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, saya Farhan Taufikur Rahman akan membawakan materi pertama yang berjudul tentang sistem partai politik pada masa Orde Lama. Baik, sejarah ketatanegaraan Indonesia itu tidak lepas dari sistem demokrasi yang pernah diberlakukan oleh rezim kekuasaan. Berdasarkan waktu, para ahli mengkategorikan rezim kekuasaan terbagi dalam 3 orde. Yang pertama, ada Orde Lama, Orde Baru, kemudian ada Orde Reformasi. Orde Lama di bawah kepemimpinan Presiden Soekarno tahun 1945 sampai 1966, mempraktekkan demokrasi parlementer dan demokrasi terpemimpin. Kemudian pada Orde Baru di bawah kepemimpinan Presiden Soeharto pada tahun 1967 sampai 1998, mempraktekkan demokrasi Pancasila, dan pasca lengsernya Soeharto memasuki Orde Reformasi tahun 1998 sampai sekarang. Amandemen Undang-Undang 1945 yang dapat dikatakan sebagai demokrasi konstitusional. Orde Lama adalah sebutan bagi masa pemerintahan Presiden Soekarno di Indonesia. Orde Lama adalah sebutan bagi masa pemerintahan Presiden Soekarno di Indonesia. Orde Lama berlangsung sejak tahun 1945 sampai 1968. Dalam jangka waktu tersebut, Indonesia menggunakan 2 sistem ekonomi, yaitu sistem ekonomi liberal dan sistem ekonomi komando. Orde Lama dapat dikatakan resmi itu mulai sejak 18 Agustus 1945 saat Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) melantik Soekarno dan Muhammad Hatta sebagai presiden dan wakil presiden dengan menggunakan konstitusi yang dirancang beberapa hari sebelumnya. Kemudian setelah pelantikan Soekarno dan Muhammad Hatta, kemudian dibentuklah KNIP sebagai parlemen sementara hingga pemilu dapat dilaksanakan. KNIP kemudian mendeklarasikan pemerintahan baru pada 31 Agustus dan menghendaki Republik Indonesia yang terdiri atas 8 provinsi, yaitu Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, dan Maluku. Nah, pada masa sudah kemerdekaan, Indonesia menganut multipartai yang ditandai dengan hadirnya 25 partai politik. Hal ini ditandai dengan Maklumat Wakil Presiden nomor 10 tanggal 16 Oktober 1945 dan Maklumat Pemerintah tanggal 3 November 1945. Menjelang pemilihan umum 1995 yang berdasarkan demokrasi liberal, bahwa jumlah parpol meningkat hingga 29 parpol dan juga terdapat peserta perorangan. Nah, pemilu pada masa Orde Lama itu dilakukan pada 29 September 1955, menghasilkan beberapa partai, yaitu ada PNI, Masyumi, NU, PKI, PSII, Parkindo, Partai Katolik, PSII, Partai Sosialis Indonesia, tadi yang pertama, PSI itu Partai Syarikat Islam Indonesia. Kemudian ada IPKI, ada PRT, PRN, ada buruh, ada GPPS, PRI, P3RI, kemudian ada Murba, Baperki, PIR, Gerinda, Permai, PD, Pirhazarain, kemudian ada Partai Persatuan Tarik Islam, nah, ada PRIM, ada Akoma, dan ada Sujono Prewiri Sudarso. Nah, pada masa diberlakukannya Dekret Presiden 5 Juli 1959, sistem kepartaian Indonesia dilakukan penyederhanaan dengan Perpres nomor 7 tahun 1959 dan Perpres nomor 13 tahun 1960 yang mengatur tentang pengakuan, pengawasan, dan pembubaran partai-partai. Kemudian pada tanggal 14 April 1961 diumumkan hanya 10 partai yang mendapat pengakuan dari pemerintah. Antara lain yaitu ada PNI, NU, PKI, PSII, Parkindo, Partai Katolik, Partai Murba, dan Partindo. Namun, setahun sebelumnya pada tanggal 17 Agustus 1960, PSI dan Masyumi dibubarkan. Dengan berkurangnya jumlah dari 29 parpol menjadi 10 parpol, hal ini tidak berarti bahwa konflik ideologi dalam masyarakat umum dan dalam kehidupan politik dapat terkurangi. Untuk mengatasi hal ini, maka diselenggarakan pertemuan parpol di Bogor pada tanggal 12 Desember 1964
yang menghasilkan Deklarasi Bogor. Nah, kemudian pada masa pemerintahan Orde Lama, Indonesia mengalami beragam gejolak politik yang sangat mempengaruhi jalan pemerintahan. Di antaranya itu ada demokrasi parlementer dan demokrasi terpemimpin. Sedikit tentang demokrasi parlementer itu, tidak lama setelah merdeka, Indonesia itu mengadopsi undang-undang baru yang terdiri dari sistem parlemen di mana Dewan Eksekutifnya itu dipilih oleh dan bertanggung jawab kepada MPR atau parlemen. MPR terbagi kepada partai-partai politik sebelum dan sesudah pemilu pertama pada tahun 1955 sehingga koalisi pemerintah yang stabil sulit dicapai. Peran Islam di Indonesia juga menjadi hal yang rumit. Soekarno lebih condong ke negara sekuler yang berdasarkan Pancasila, sementara beberapa kelompok Muslim lebih mengharapkan negara Islam atau undang-undang yang berisi sebuah bagian yang menyaratkan umat Islam takluk kepada hukum Islam. Kemudian ada demokrasi terpemimpin. Demokrasi terpemimpin ini terjadi pada pemberontakan yang gagal di Jawa Barat, Sumatera, Sulawesi, dan pulau-pulau lainnya dimulai sejak 1958. Ditambah kegagalan MPR untuk mengembangkan konstitusi baru, serta melembahkan sistem parlemen Indonesia. Akibatnya, pada 1959, ketika Presiden Soekarno secara unilateral membangkitkan kembali Konstitusi 1945 yang bersifatnya sementara, kemudian memberikan kekuatan presidensial yang besar. Dari 1959 hingga 1965, Presiden Soekarno berkuasa dalam rezim yang otoriter di bawah label demokrasi terpemimpin. Dia juga menggeser kebijakan luar negeri Indonesia menuju non-blok, dan kebijakan tersebut dukungan para pemimpin penting negara-negara bekas jajahan yang menolak aliansi resmi dengan blok Uni Timur, Soviet, maupun blok Barat, Eropa, dan Amerika. Sistem kepartaian menunjukkan format keberadaan antar partai politik dalam sebuah sistem politik spesifik. Apa sih itu sistem kepartaian? Sistem kepartaian adalah pola kompetisi terus-menerus dan bersifat stabil yang selalu tampak di setiap proses pemilu tiap negara. Setiap kepartaian bergantung pada jenis sistem politiknya yang ada di dalam suatu negara. Selain itu, ia juga bergantung pada kemajemukan suku, agama, ekonomi, dan aliran politik yang ada. Nah, sistem kepartaian Indonesia ini mengandung sistem multipartai. Aturan ini tersirat dalam pasal 6A Undang-Undang 1945 yang menyebutkan bahwa presiden dan wakil presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik. Nah, partai politik mengisyaratkan paling tidak ada 2 partai atau lebih yang bergabung untuk mengusung seorang calon pasangan presiden dan wakil presiden dan bersaing dengan calon lain yang diusulkan oleh partai-partai lain juga. Sejak era kemerdekaan, sebetulnya Indonesia telah memenuhi amanat pasal tersebut. Presiden Soeharto kemudian membuat strukturisasi partai politik menjadi 3 partai, yaitu Golkar, PPP, dan PDI, yang merupakan hasil penggabungan beberapa partai. Nah, partai politik pada singkatnya adalah partai politik adalah organisasi politik yang bersifat resmi yang bertujuan memenuhi kepentingan dan pemilihan dengan cara menguasai pemerintahan dan menempatkan anggota-anggota mereka melalui mekanisme pemilihan umum. Itu saja sedikit dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Futi Hatun, NIM 03. Di sini saya akan menjelaskan tentang Orde Baru. Orde Baru merupakan salah satu istilah yang cukup familiar bagi kita semua. Apa sih Orde Baru itu? Orde Baru menurut KBBI, baru itu berarti sesuatu yang sebelumnya itu belum pernah ada. Sedangkan orde itu sistem pemerintah. Jadi Orde Baru itu merupakan sistem pemerintahan Indonesia yang menggantikan zaman sebelumnya, didasarkan atas koreksi terhadap berbagai penyimpangan. Lahirnya Orde Baru diawali dikeluarkannya surat perintah 11 Maret tahun 1966 yang biasa disebut dengan Sepersemar oleh Presiden Soekarno kepada Jenderal Soeharto. Pada zaman Orde Baru ada perkembangan politik. Salah satunya itu Sepersemar yang
dikeluarkan pada tanggal 11 Maret 1966. Dan pada 12 Januari 1966 itu pelajar mahasiswa itu mengeluarkan Tritula, 3 tuntunan rakyat. Yang pertama itu bubarkan PKI, kedua bersihkan kabinet Dwikora dari unsur-unsur gerakan 30 September, dan yang terakhir itu turunkan harga. Di zaman Orde Baru ada penataan stabilitas politik, di mana pada tanggal 12 Maret tahun 1967 itu ada sidang istimewa MPRS yang menetapkan Jenderal Soeharto sebagai penjabat presiden, dan ada juga penyederhanaan partai politik. Selanjutnya itu ada pemilihan umum. Pemilihan umum pada zaman Orde Baru itu pemerintahan itu berhasil melakukan 6 kali pemilihan umum. Pada tahun 1982, pada tahun 1977, pada tahun 1971, pada tahun 1987, dan pada tahun 1997. Pada masa pemerintahan Orde Baru, Partai Golkar itu selalu memperoleh mayoritas suara dan memenangkan pemilu. Dan ada juga pedoman penghayat dan pengalaman Pancasila atau P4. Dan yang terakhir ada Dwi Fungsi ABRI. Yang dimaksud Dwi Fungsi ABRI itu, ABRI memiliki 2 fungsi. Yang pertama itu pusat militer yang segenap melindungi bangsa Indonesia. Yang kedua itu fungsi kekuatan sosial yang secara aktif melaksanakan kegiatan-kegiatan pembangunan nasional. Yang ketiga itu ada kehidupan masyarakat Indonesia pada masa Orde Baru. Yang pertama itu ada kehidupan sosial, pendidikan, dan kebudayaan. Yang pertama itu kehidupan sosial, diantaranya itu transmigrasi, KB atau keluarga berencana, posyandu, dan puskesmas. Keluarga berencana, posyandu, dan puskesmas. Itu ada pendidikan, di mana konsep sekolah pembangunan para siswa itu dikenalkan kepada jenis-jenis dan lapangan serta lingkungan kerja. Dan yang terakhir itu ada kebudayaan. Pada masa Orde Baru itu, usaha itu meningkat dan pengembangan seni budaya itu diarahkan kepada upaya yang memperkuat kepribadian, kebanggaan, dan kesatuan. Baik, saya lanjutkan. Saya akan menjelaskan tentang reformasi. Nah, reformasi di Indonesia itu adalah masa setelah berakhirnya pemerintahan Orde Baru, di mana reformasi itu dimulai dari tanggal 21 Mei tahun 1988 saat Presiden Soeharto itu mengundurkan diri dan digantikan oleh Presiden B.J. Habibie. Masa reformasi ini berlanjut hingga sekarang. Yang pertama itu ada lahirnya gerakan reformasi, di mana gerakan reformasi itu merupakan gerakan yang menghendaki adanya perubahan kehidupan masyarakat, bernegara, dan berbangsa yang menuju ke arah yang lebih baik dan konstitusional. Yang kedua itu ada perkembangan politik, di antaranya itu sidang istimewa MPR tahun 1998, otonomi daerah, pencabutan partai politik, penghapusan dui fungsi ABRI, dan penyelenggaraan pemilu. Yang ketiga itu ada perkembangan ekonomi, di mana pada saat pemerintahan Presiden B.J. Habibie itu mempunyai kebijakan dalam pemerintahannya. Pertama itu menjalani kerjasama internasional, moneter fund atau dana moneter internasional untuk membantu dalam proses pemulihan ekonomi. Kedua itu menerapkan independensi Bank Indonesia agar lebih fokus mengurus perekonomian. Dan yang kedua itu ada pemerintahan di masa Presiden Abdurrahman Wahid. Itu ada pemerintahan Presiden Megawati Soekarno Putri. Yang keempat itu ada pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang mempunyai kebijakan ditempuh. Yang pertama itu mengurangi subsidi bahan bakar minyak dan pengurangan hutang luar negeri. Ada pendidikan, di mana pendidikan pada masa reformasi itu pemerintah menjalankan amanat Undang-Undang Dasar 1945 dengan memprioritaskan anggaran pendidikan. Dan yang terakhir itu ada kebudayaan. Kebudayaan itu dalam bidang kebudayaan dilakukan upaya pelestarian budaya dengan mendaftarkan warisan budaya Indonesia. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.